Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Imam dan para jemaah sekalian yang kita hormati, khusus hari ini ada Pak Rudi nih. Kita berbahagia. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan di sini. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang baik dan dengan orang-orang yang baik. Majelis ilmu itu selalu dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan juga di alam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada hikmah yang ketiga. Jadi kita membahas buku Pak. Jadi ini buku Al-Hikam, merupakan inspirasi hikmah Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Jadi hari ini kita sampai kepada yang ketiga. Di sini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari berkata, sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Keinginan dan usaha yang kuat tidak mampu merobek ketentuan takdir. Sebagian ulama mengatakan tidak mampu menembus kekuatan takdir. Jadi sawabikul himam ini itu kekuatan keinginan. Kita kan sehari-hari ada keinginan ya, keinginan. Ada yang mengatakan juga kuatul azimah atau kekuatan cita-cita. Kita ada cita-cita sehari-hari. Ada keinginan itu lemah. Ya kalau lemah dia jadi keinginan aja kan. Saya ingin ini, tapi keinginan itu lemah. Jadi habis sampai di situ aja dia. Tapi ada keinginan yang kuat keinginannya. Ada orang ingin kuat menjadi kaya, ingin kuat menjadi orang alim, ingin menjadi orang soleh. Nah, keinginan cita-cita yang kuat tadi itu menimbulkan usaha sama kita kan? Ada usaha. Jadi kalau orang ingin hidup kaya, tentu dia memperbanyak usaha, memperbanyak bisnis, pekerjaan apa dan sebagainya itu. Itu sebagai usaha. Kalau orang ingin jadi orang alim, dia banyak mempelajari berbagai ilmu apa sehingga dia dikatakan orang alim. Ini keinginan cita-cita. Kalau dia ingin menjadi orang soleh, dia banyak melakukan amalan ini supaya dia menjadi orang yang soleh. Jadi ada usaha yang kuat dari seseorang itu karena keinginannya. Kemudian dari usaha yang kuat itu ada lagi timbul doa. Karena dia berkeinginan sekali untuk ini menginginkan sesuatu sehingga dia berdoa. Ya Allah, apa dan sebagainya. Sampai menangis bisa dia berdoa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dia namanya tawajuh. Mentawajjuhkan. Karena keinginan yang kuat ada, kita dengar itu kan orang Daud dengan keinginan bisa menjadi duit. Batu bisa menjadi emas. Itu namanya tawajuh. Jadi tawajuh ini kalau orang soleh namanya karomat. Ya. Kalau bagi orang fasik namanya istidraj. Itu banyak dibahas sekarang. Nah ini keinginan-keinginan yang kuat dari seseorang. Jadi ada usaha, ada doa, ada tawajuh. Nah semuanya itu asbab.
Dan itu kalau menurut kata yang tadi, itu tidak mempengaruhi, tidak membekas kepada apa yang kita peroleh. Apa yang kita takdir kita itu tidak akan membekasnya asbab itu. Kalau misalnya, jadi bagaimanapun usaha kita, kalau takdir kita tidak di situ, tidak dapat kita. Berusaha, sekuat tenaga, berdoa pada sebagainya, tapi kalau takdirnya tidak di situ, ya tidak memberikan. Lalu untuk apa sebab itu? Sebab itu katanya ini khadam atau pembantu. Ini yang namanya pembantu tentu tidak akan berpengaruh. Nah, kalau misalnya sebab yang kita kerjakan itu baik, kita dapat pahala. Kalau buruk, mendapat dosa. Tapi kalau hasilnya, yaitu tergantung kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakannya barang siapa yang beriktikad atau yakin bahwa sebab itu memberi bekas, memberi hasil, maka dia dikatakan kafir. Berarti dia mengatakan bahwa usaha dia itu yang memberikan hasil, bukan Allah yang memberikan. Itu namanya kafir dia. Nah, jadi kalau kita harusnya, kalau kita melakukan usaha dan sebagainya, itu hanya membantu saja. Kenapa kita memperoleh sesuatu itu? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita bilang saya kalau tidak pergi saya tidak akan dapat, nah, itu kafir dia. Karena dia mengatakan bahwa sebab itu yang memberi hasil, bukan. Nah, barang siapa, ini yang kedua ya, barang siapa yang mengiktikadkan, yakin bahwa sesuatu itu tidak memberi bekas ya kan, tetapi dia meyakini bahwa Allah yang memberi kekuatan sama dia. Oh, jadi ini tidak memberi bekas ini, tapi Allah memberi kekuatan sama dia. Nah, itu fasik namanya. Oh, seolah-olah dia itu mendapat kekuatan. Kemudian yang ketiga, sebab itu tidak memberi bekas. Allah yang memberi bekas, yang menentukan. Tetapi dia berkeyakinan kalau tidak ada sebab, tidak ada musabab. Kalau tidak ada berusaha, gimana mau dapat duit? Kalau tidak buka warung, gimana dapat duit? Dia percaya bahwa takdir itu memang dari Tuhan. Dia meyakini bahwa sebab itu dari Tuhan. Tapi dia meyakini pula bahwa kalau tidak ada sebab, tidak ada musabab. Nah, itu jahil namanya. Dan yang keempat, bila kita meyakini bahwa sebab itu tidak memberi bekas, Allah yang memberi bekas, dan ada sebab, belum tentu ada musabab. Nah, itulah sebenarnya orang yang beriman. Jadi kita melaksanakan segala sesuatunya pada akhirnya bahwa ketentuan itu Allah yang menentukan. Nah, di dalam hidup ini usaha ini katanya dibagi kepada 4. Jadi ada usaha tadi kita kan karena punya keinginan, kita ada usaha, ada doa, ada tawajuh tadi kan. Nah, usaha itu dibagi kepada 4. Jadi yang pertama, rezeki itu dari Allah. Dan adanya itu karena usaha. Jadi rezeki itu dia yakin itu dari Allah dan dari usaha. Nah, itu orang itu musyrik namanya. Dia menduakan Tuhan berarti. Jadi katanya rezeki memang dari Allah, tapi juga dari usaha. Nah, kalau itu dia berkeyakinan seperti itu musyrik, mensyirikatkan Allah dia berarti. Jadi kita harus meyakini bahwa rezeki dari Allah. Usaha kita itu hanya asbab saja, sebab saja. Kemudian yang kedua, rezeki itu dari Allah. Dia berkeyakinan rezeki dari Allah. Tapi dia tidak yakin saya ini diberi atau tidak nih oleh Allah. Nah, ini orang ini munafik katanya dia.
Jadi rezeki itu dari Allah, tapi saya bakal dikasih enggak ini? Itu berarti dia itu katanya munafik itu. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, rezeki itu dari Allah, tapi dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban dari harta itu. Dia berbuat maksiat apa dan sebagainya. Nah, itu namanya fasik. Jadi dia meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tetapi dia mencarinya dengan tidak baik, dengan berbohong apa dan sebagainya, melaksanakan riba dan sebagainya. Nah, itu namanya fasik. Dan yang keempat, rezeki itu dari Allah, dia mengeluarkan haknya, dia berzakat apa dan sebagainya dan tidak berbuat maksiat. Nah, itulah sebenarnya orang yang mukhlis dan mukmin. Dalam hal rezeki ini kita ada di bagian 4. Dan sesungguhnya kita selama ini sudah mendengar bahwa berkaitan dengan takdir ini ada hadis Nabi itu antu'minu billahi. Jadi rukun, dikenal kita dengan rukun iman ya. Waktu kecil kita belajar tuh, rukun iman itu ada 6. Kalau rukun Islam 5, antasyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya itu ya. Yang pertama beriman kepada Allah, bahwa kita harus menerima yang ada. Kemudian beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasulullah. Yang kelima beriman kepada yaumul akhir. Dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan itu yang kita diskusikan kepada takdir. Jadi bagaimana takdir itu, kandungan daripada takdir itu? Jadi kita kan harus percaya ini bahwa takdir apakah itu baik atau buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama katanya kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi itu sepengetahuan Allah. Ada orang mengatakan tidak jatuh daun itu, daun aja itu kecuali dengan ketentuan Allah. Jadi itu harus kita yakini pertama. Semua yang terjadi itu sepengetahuan Allah. Nah, kemudian yang kedua, Allah yang menciptakan sifat manusia, perbuatan manusia, apakah dia baik, jelek, ramah, apa dan sebagainya itu ciptaan Allah yang menciptakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ditakdirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kalau itu tidak ditakdirkan Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, kita harus ridho terhadap takdir dan menyikapinya. Nah, ini dia yang paling penting bagi kita, bahwa kita setiap harinya kan mengalami takdir ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus meyakini dan kemudian menyikapinya kita seperti apa. Jadi setiap hari itu katanya kita yang pertama mendapat nikmat, yang kedua memperoleh bala. Nah, bala itu bisa kecil, bisa besar, apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga taat. Kita setiap hari ada ketaatan kita. Kemudian yang keempat mungkin kita ada maksiat. Ya mungkin kecil, bergunjing dengan orang lain atau apa dan sebagainya, atau yang lebih besar apa dan sebagainya maksiat. Jadi kita setiap hari itu berlipat. Nah, kini kita harus yakini bahwa ini datangnya dari Allah dan kita harus menyikapinya. Seperti kita memperoleh nikmat, setiap hari kita memperoleh nikmat dan sebagainya. Kita harus bersyukur. Makanya kita setiap harinya kita harus bersyukur. Nah, kalau kita memperoleh bala, apa sikap kita? Ya bersabar. Kita harus bersabar. Makanya kita bersabar itu setiap hari harus bersabar. Nah, kemudian taat. Kalau kita taat, kita harus menyikapi bahwa ketaatan kita ini juga Allah yang memberi kekuatan kita taat ini. Ini jangan sampai kita salah. Misalnya kita sholat, kita harus meyakini bahwa alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi kekuatan kita untuk sholat. Jangan sampai pula saya bisa sholat ini karena saya bangun pagi, saya memaksakan diri. Itu bisa-bisa bukan mendapat pahala, mendapat dosa dia.
Karena dia begini bahwa kita harus meyakini bahwa alhamdulillah engkau hari ini memberikan ketaatan. Kita pergi sholat. Sebab banyak juga orang yang bangun pagi, sudah bangun pagi tak jadi sholat Pak ya. Apa yang dikerjakan? Nah itu harus taat. Taat itu juga harus kita mengingat Allah, bahwa Allah yang memberi kita ketaatan. Maksudnya di sini kita juga supaya kita jangan sombong, karena sombong itu pakaian Tuhan neraka. Dan demikian juga bermaksiat. Kalau kita setelah melaksanakan, cepatlah bertobat. Makanya kalau untuk bertobat itu dasar segala sesuatu itu tobat. Jadi bukan hanya karena dosa besar, dosa kecil, kita bertobat setiap hari sehingga dengan hati kita bisa bersih. Nah itu merupakan rukun iman, bahwa kita harus menyadari bahwa takdir itu semuanya. Jadi apapun usaha kita, doa kita itu tidak akan mampu merobek kalau misalnya itu tidak ditakdirkan kepada kita. Nah kemudian pertanyaannya, apa sih buahnya kalau kita mempercayai takdir ini tadi? Yang pertama, tenang. Jadi orang yang mempercayai takdir itu dia tidak gelisah. Ya ini udah ketentuan Allah apa dan sebagainya. Ada orang kenapa dia bisa stres apa dan sebagainya itu? Nah dia merasa salah dia semuanya ini. Ini saya kok enggak gini. Ini si anu yang bikin anu ini. Stres dia, seolah-olah itu dia yang mengurus semuanya. Udah. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah tahu, yakin sudah dikerjakannya semuanya, usahanya dikerjakan, hasilnya seperti apa? Alhamdulillah, ini udah ketentuan Allah seperti ini. Tenang dia, santai aja. Kemudian yang kedua, bertawakal dia. Jadi tawakal itu karena dia mempercayai takdir. Dan yang ketiga, dia tidak mencela makhluk. Ini kadang-kadang ini masih susah ini kita lakukan. Kalau ada apa-apa orang salah marah kita kan. Wah, mungkin padahal itu kalau dia sudah terjadi itu sudah takdir. Jadi katanya ada sahabat Nabi, dia bekerja mengabdi kepada Nabi itu 10 tahun, tidak pernah dia dimarahi, tidak pernah ditegur, kamu kok gini, tidak pernah. Nah itulah ya Rasul, dia mempercayai bahwa kalau sudah dilakukannya seperti itu sudah takdirnya. Dan kemudian yang keempat, menutup pintu setan. Nah, kalau kita percaya takdir ini, jadi kalau setan itu kan paling suka dia kalau andai kata umpama kalau saya tadi ke sini tentu tidak kecelakaan ini. Salah tadi. Kenapa saya tidak belok kanan? Kenapa saya tadi nabrak lampunya jadi tabrakan? Itu jikalau itu masuk setan sini. Makanya kita dilarang untuk menggunakan kata-kata jikalau apa dan sebagainya itu. Karena di situ akan membuka pintu-pintu setan kita menggoda dia. Langsung dibisikinya, iya tuh. Kalau kamu tadi melakukan ini tidak akan terjadi kecelakaan itu. Berarti yang kedua, kalau misalnya dia tidak ikut, kalau kamu tidak belok kanan, kamu belok kiri, udah itu setan tuh kemana-mana dia jadinya. Nah itu kalau kita tidak mempercayai takdir. Nah itulah tadi, jadi di sini apa kesimpulannya dari semua ini, bahwa bukan berarti kita menghindari sebab. Nah, jadi bukan berarti usaha itu tidak akan mampu kalau misalnya tidak ada takdir. Doa juga begitu, bukan itu. Ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya itu harus kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita adalah melaksanakan asbab tadi, sebab tadi. Kalau sebab yang kita kerjakan itu baik, kita mendapat pahala. Kalau jelek, ya berdosa. Hasilnya seperti apa? Ya tergantung. Kalau kita katakan api panas, kalau kamu ikan api terbakar. Nabi apa? Nabi Nuh, dingin dia. Ada orang dibacok pisau juga, ada yang tidak luka, karena itu ketentuan Allah seperti itu. Kita ini artinya apa? Mengingatkan kita jangan sampai kita jadi Fir'aun atau jadi Qarun gitu kan. Kalau Fir'aun kan gitu. Ini saya. Kalau enggak saya enggak bisa.
Kalau tidak ada saya, oh, tidak ada. Mungkin kita sering juga gara-gara gitu, kita tidak sadar. Tapi itu harus kita bersifat kita asal Allah salah. Kalau korun itu dia punya sesuatu, punya apa dan sebagainya, itu karena ilmu saya. Manajemen saya baik, saya bisa begini, makanya dia terjadi. Makanya saya punya kekayaan, saya bisa berhemat, bisa beli ini, bisa beli ini. Oh, enggak. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asbabnya kita yang mengerjakan. Nah, jadi di sini dengan sawabikul himam la tahriku aswar aqdar, bahwa keinginan yang kuat itu tidak mampu merubah takdir, itu maksudnya adalah agar kita pada akhirnya mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Dan dengan begitu kita tenang hidup kita kan. Saya sudah usaha, sudah apa semua, sudah berdoa pada sebagainya. Hasilnya seperti alhamdulillah. Dan kita harus ridho. Ridho dengan itu, kalau kita ridho, Allah pun akan ridho. Kalau sudah kita ridho, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saya kira pembahasan kita yang masuk yang ketiga ini ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa membahas dan memahami. Karena ini memang harus hati-hati kita memahaminya. Salah-salah, kalau salah memahami bisa macam membahas ini. Kalau gitu tidak perlu apa-apa saya. Ini sudah takdir nih, duduk aja semuanya kan. Itu bisa menjadi salah ya. Tapi ini harus kita pelajari, kita yakini, jangan sampai tadi ada anak kecil kita oh sebenarnya kita ini berbuat musyrik ini, oh ini sebenarnya saya berbuat munafik ini, karena salah persepsi kita yang selama ini. Karena di dunia ini kita selalu dibisik-bisik, setan tuh bisik-bisik, ini tuh. Kalau kita tidak tahu, kita udah terbawa sama dia. Oh ternyata kita melakukan perbuatan munafik, perbuatan musyrik, perbuatan fasik dan sebagainya. Baik, saya kira itu bahasa kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Bila taufik wal hidayah, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.